Dan ini juga pengakuan ulama-ulama Wahabi di Saudi Arabia. Sampai-sampai ada ulama Wahabi di Saudi ini menganjurkan murid-muridnya agar tidak menghafalkan Bukhari Muslim. Bahaya katanya. Yang kedua, mereka memahami hadis ya dipahami sendiri memang. Tidak mengikuti pemahaman para ulama. Padahal mereka dalam segi ilmu tata bahasa Arab itu lemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar dapat menerima notifikasi setiap kali ada video terbaru yang kami upload. Untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kita akan membahas sebuah pernyataan kontroversial dari seorang tokoh NU, Kiai Idrus Ramli, yang mengatakan bahwa orang Wahabi atau Salafi takut menghafal hadis Sahih Bukhari dan Muslim karena ingin menyembunyikan penyimpangan ajarannya. Jika mereka mengambil hadis Nabi, mereka hanya memilih yang sesuai dengan kepentingan pribadi. Coba kita lihat videonya. Terima kasih ya. Orang Wahabi ini memang ketika tampil di tengah-tengah masyarakat seakan-akan mereka ahli hadis. Karena apapun yang nggak sesuai, katanya nggak sesuai dengan hadis. Padahal kalau kita teliti sebenarnya enggak. Mereka tidak ahli hadis. Dan ini juga pengakuan ulama-ulama Wahabi di Saudi Arabia. Sampai-sampai ada ulama Wahabi di Saudi ini menganjurkan murid-muridnya agar tidak menghafalkan Bukhari Muslim. Bahaya katanya. Ya maksudnya bahaya pada ajaran Wahabi. Bahaya menghafalkan Bukhari Muslim. Nah, yang terjadi di lapangan, Wahabi ini hanya mengambil sebagian hadis. Dan biasanya yang sesuai dengan kepentingan mereka, lalu tidak dikompromikan dengan hadis-hadis lain yang ada. Seandainya hadis-hadis ini dipahami secara keseluruhan dan mengikuti pemahaman para ulama, tidak seperti yang mereka sampaikan. Saya mengerti apa yang ingin disampaikan oleh Idrus Ramli ini, ketika ia menyebutkan bahwa ada ulama Wahabi yang melarang muridnya menghafal hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Kemungkinan besar, maksud yang ingin dia sampaikan kepada jamaahnya adalah bahwa orang Wahabi beribadah tanpa berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, serta menegaskan bahwa Wahabi adalah kelompok yang sesat dan menyesatkan. Namun, pernyataan ini mudah untuk kita bantah, karena tuduhan seperti itu adalah fitnah yang tidak didukung oleh bukti yang jelas. Jika ulama Wahabi melarang muridnya menghafal hadis, mengapa di Arab Saudi justru diadakan lomba hafalan hadis? Secara logika, seharusnya Arab Saudi mengadakan lomba hafalan perkataan ulama atau kiai, bukan lomba hafalan hadis. Mari kita simak videonya. والآن مع أسئلة الحفاظ ومع المحدث المدرس بالحرم المكي الشيخ يحيى بن عبد العزيز اليحيى. قال عليه الصلاة والسلام: من علم أني ذو قدرة أكمل. قال عن ابن عباس رضي الله عنه قال وسلم: من علم منكم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي. عند من؟ أخرجه البزار من حديث ابن عباس. يكون قوم يتعبدون. أكمل. حديث أنس رضي الله عنه قال ذكر أن رسول الله قال ولم أسمعه منه ذكر لي أننا أقواما يعبدون ويدعون حتى يعجب بهم الناس وتعجبهم نفوسهم يمرقون من الدين. عند من؟ Mungkin bagi yang bisa bertemu dengan Kiai Idrus Ramli, bisa ditanyakan ini. Kenapa di Arab Saudi diadakan lomba hafalan hadis Nabi, bukan lomba hafalan perkataan ulama atau ustadz? Sepertinya pandangan Kiai Idrus Ramli ini semakin tidak jelas. Banyak juga kasus lainnya, seperti mereka yang memahami hadis secara mandiri, tanpa mengikuti pemahaman ulama terdahulu. Padahal, mereka sendiri memiliki keterbatasan dalam tata bahasa Arab. Kiai Idrus Ramli bahkan menuduh ulama Salafi tidak paham nahwu dan syaraf, padahal banyak dari mereka adalah lulusan Universitas Madinah. Pertanyaannya, apakah kuliah di Madinah menggunakan bahasa selain bahasa Arab? Kiai Idrus Ramli sepertinya melantur terlalu jauh. Di Universitas Madinah, pelajaran nahwu dan syaraf diajarkan di tahun pertama sebelum perkuliahan dimulai. Lulusan Madinah, seperti Ustadz Syafiq Riza Basalamah misalnya, tentu sudah mahir dalam bahasa Arab. Mengenai tuduhan bahwa ulama Salafi memahami hadis dengan pemahaman sendiri tanpa merujuk pada ulama terdahulu, mari kita simak pengalaman dari salah satu ustadz berikut ini. Selama 4 tahun kita belajar di jenjang S1 ya, kita mempelajari lebih kepada teori-teorinya Ustaz.
Jadi kepada istilah-istilah dari hadis itu sendiri. Apakah definisi hadis sahih, definisi hadis hasan, definisi hadis dhaif, hadis yang maudhu, mungkar dan seterusnya. Bagaimana sebuah hadis itu bisa dikategorikan sebagai hadis yang sahih, syarat-syaratnya apa. Kemudian kita juga belajar tentang referensi dari hadis itu sendiri. Kita tahu bahwasanya hadis ini banyak sekali referensinya. Baik untuk kita jadikan sebagai dalil seperti kitab-kitab Sahihain, Sunan yang 4 dan yang lainnya, Musnad Imam Ahmad, Muwatta Imam Malik, Sunan Ad-Darimi dan yang lainnya, ataupun kitab yang sifatnya memuat biografinya para perawi hadis ketika kita ingin meneliti siapa ini orang ini, bagaimana kredibilitasnya maupun kekuatan hafalannya, maka ada kitab-kitab tersendiri dan itu juga sangat banyak sekali jumlahnya. Ditambah lagi kitab-kitab syarah hadis yang menjelaskan kandungan sebuah hadis. Itu kita pelajari juga secara global. Kemudian ada yang namanya materi jarah wa ta'dil. Nah, ini salah satu materi khasnya ilmu hadis. Karena memang dia satu jarah wa ta'dil. Betul. S1 itu kita mempelajari secara teoritis lebih kepada teorinya. Jadi kita belum menerapkannya ketika kita mengkritisi sebuah hadis. Namun kita mengenal dulu nih istilah para ulama. Kalau dikatakan fulan itu thiqah, berarti bagaimana? Kalau dikatakan fulan itu soduk, berarti bagaimana? Kalau dia itu dhaif atau laisa bisyai, ya. Bukan apa-apa ini orang, jangan dianggap. Atau misalnya macam-macam lah. Karena istilahnya juga sangat banyak nih, Ustaz. Istilahnya banyak ya. Dan terkadang ulama-ulama yang istilahnya kita adalah nuqadul hadis, yang menyaring hadis Nabi, mengkritisi. Mengkritisi ini bukan dalam pengertian negatif ya, bukan yang sudah valid kemudian dikritik, bukan. Justru kritiknya ini dalam rangka menguji validitas, memastikan validitas. Ya. Iya, bukan misalnya ini sudah jelas-jelas sahih kok dikritik, bukan begitu. Jadi para ulama ini ada yang memang ketika mengkritisi seorang perawi itu memiliki istilah khusus, yang kalau kita lihat sepintas arahnya itu tidak seperti yang kita pahami. Nah, ini juga kita pelajari. Kita pelajari seperti Imam Bukhari misalnya. Imam Bukhari ini punya istilah-istilah khusus. Bagi beliau itu artinya kritikan yang cukup pedas. Tapi kalau kita terjemahkan letterlek, biasa-biasa aja, nggak seberapa gitunya ya. Ini kita pelajari dalam materi jarah ta'dil. Baik. Kemudian S2-nya juga di fakultas yang sama, Ustaz? Betul. Kita S2 ini jurusan ulumul hadis, karena di fakultas hadis itu ada 2 jurusan, Ustaz. Ada fikih sunnah, ada ilmu hadis. Kalau fikih sunnah itu nanti lebih kepada penjelasan atau bagaimana kita mengambil kesimpulan hukum dari sebuah hadis, ya. Lebih ke ilmu dirayah. Iya betul, mentahqiq syarah-syarah hadis. Sedangkan ilmu hadisnya lebih kepada ilmu riwayahnya, memverifikasi sanad, validitasnya hadis itu. Gitu. Dan ini prakteknya di sini, Ustaz. Jadi kalau yang 4 tahun sebelumnya kita mengkaji secara teoritis, maka 4 tahun di marhalah magister maupun yang di doktoral itu kepada prakteknya. Kita terapkan apa yang kita pelajari selama ini, gitu, Ustaz. Insyaallah. Sudah sangat jelas bahwa Dai Salafi selalu berpegang teguh pada pemahaman salaf. Karena ilmu yang mereka pelajari selama masa perkuliahan mencakup berbagai disiplin, seperti ilmu jarah wa ta'dil, biografi perawi hadis, dan lain-lain. Jadi, tidak benar jika dikatakan bahwa Dai Salafi memahami hadis berdasarkan pemahaman pribadi. Justru yang sering menggunakan pendapat sendiri adalah dai-dai dari kampung sebelah. Dan karenanya para ustadz kita, alhamdulillah, selalu berusaha menjelaskan ajaran Ahlu Sunnah wal Jamaah dengan menyertakan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis. Tujuannya agar masyarakat yakin bahwa apa yang kita amalkan selama ini benar-benar sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Demikian video yang kita dapat bagikan kali ini. Semoga bisa memberikan pencerahan bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.